Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Dinita. Dalam video ini kita akan belajar bentuk aljabar bagian perkalian dengan bantuan pola segitiga Pascal. Nah, pola segitiga Pascal ini tidak bisa untuk perkalian seluruh bentuk aljabar, hanya beberapa bentuk aljabar yang dapat menggunakan pola segitiga Pascal ini. Nah, contohnya yaitu ada A ditambah B dipangkatkan dengan N atau A dikurang B pangkat N, di mana hasil perpangkatan tersebut akan membentuk pola angka pada segitiga Pascal. Nah, misalkan yang pertama ini kakak contohkan yaitu A ditambah B dipangkatkan dengan 0. Nah, ingat kan, setiap yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Nah, ini sesuai dengan pola angka pada segitiga Pascal yang paling atas. Nah, sebelumnya kalian masih ingat kan cara membuat segitiga Pascal? Nah, kalau yang lupa, ini kakak beritahu ya. 3 teratas ini, atau 2 susunan teratas ini, angkanya adalah 1, 1, 1. Lalu yang bawahnya adalah penjumlahan dari angka yang di atas ini, yaitu 1 ditambah 1. Hasilnya 2. Nah, ujung-ujung yang ini kita tambahkan 1. Lalu kita dapat 3 dari mana? Dari 1 ditambah 2. Ini juga dari 1 tambah 2. Seperti itu. Maka dapatlah seperti ini polanya. Lalu, ini dapat 10 dari mana, Kak? Oh, 10 dari 4 ditambah 6. Lalu, 6 ditambah 4, 10. Nah, 5-nya dari 1 ditambah 4. Ini 4 ditambah 1. Jadi, 5, 10, 10, 5. Nah, ujungnya kita tambahkan 1 seperti ini. Oke, kalau misalkan yang ditanya pola yang ketujuh, Kak. Pola yang ketujuh, berarti kalian tinggal tambahkan seperti ini. 1 ditambah 6, hasilnya 7. Lalu 6 ditambah 15, hasilnya 21. Dan seterusnya. Yang ini juga 6 ditambah 1, itu 7. Nah, ujung-ujungnya ini kita tambahkan 1 ya. Ini 1. Kalau mau cari yang 8, berarti 1 ditambah 7 dulu, berarti 8. Gitu. Oke, balik ke yang pertama itu bentuk aljabar yang ini. A ditambah B pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Ini sama dengan pola angka yang pertama ini. Lalu kalau A ditambah B pangkat 1, ini hasilnya pasti A ditambah B. Karena yang dipangkatkan dengan 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, ini koefisiennya adalah 1. Yang ini koefisiennya juga 1. Nah, ini sesuai kan dengan pola segitiga Pascal yang ini, pola angka pada segitiga Pascal ya kan. Ini 1 dan 1. Kalau pangkat 2, Kak, gimana? Coba ya, A ditambah B pangkat 2. Nah, ini kan bisa dijabarkan menjadi A ditambah B, lalu A ditambah B, seperti itu. Nah, ini tinggal kalian kali pelangi. Ingat kan? Berarti hasilnya A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, karena ada suku yang sejenis ini, ada AB dan AB, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini koefisiennya adalah 1. Yang ini 2. Ini 1. Nah, ini sesuai kan dengan pola angka pada segitiga Pascal yang ini. Berarti yang ini adalah untuk pangkat 2. Ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, yang ini berarti pangkat 3, ini pangkat 4, ini pangkat 5, pangkat 6, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Ini adalah hitunglah hasil dari P ditambah Q dipangkatkan 3. Berarti kita cari nih, pola yang pakai pangkat 3, berarti di sini ada pangkat 0 ya kan? Ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Berarti yang kita ambil adalah pangkat pola yang ini. Benar kan? Gimana Kak caranya? Nah, caranya kalian mengerjakan seperti ini. Kalian tulis semua polanya, yaitu 1, ini pakai plus ya, 3 ditambah 3 ditambah 1. Lalu selanjutnya, kalian tulis nih sukunya, masing-masing sukunya itu ada P, lalu ada Q. Terus ada P, ada Q. Ada P, ada Q. Lalu ada
P, ada Q. Seperti itu. Nah, setelah itu diapain lagi nih, Kak? Setelah itu, kita lihat di sini adalah pangkat 3, ya kan? Berarti, suku yang pertama kita tulis pangkat 3. Oke? Kita abaikan dulu yang Q-nya pertama nih. Jadi, yang pangkat 3 ini, kita lanjut ke P yang kedua nih. Nah, ini P yang kedua ini, itu turun 1. Berarti 3 dikurang 1. Berarti ini 2. Ini selalu turun. Ini 1. Ini 0. Nah, kalau yang suku yang keduanya ini, kita tulis dari belakang. Yaitu, ini pangkat 3, yang ini ke depan itu turun jadi pangkat 2, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 0. Seperti itu. Nah, jika sudah, ini tinggal kalian jabarkan saja. Berarti ini 1 dikali P pangkat 3, ya kan? Nah, ini Q pangkat 0. Nah, setiap yang pangkat 0 hasilnya pasti 1. Jadi ditambah 3 P pangkat 2. Jadi tetap kita tulis P pangkat 2. Ini Q pangkat 1. Nggak usah ditulis ya Q pangkat 1. Satunya tidak perlu ditulis. Ditambah 3 P pangkat 1. P berarti ini Q pangkat 2, Q pangkat 2. Ditambah 1 dikali 1 dikali Q pangkat 3. Nah, ini hasilnya berarti P pangkat 3 ditambah 3P kuadrat Q, kan? Ditambah 3P Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3. Nah, ini selesai. Oke, next ke contoh yang berikutnya. Nah, ini udah bervariasi nih. Kalau tadi kan sama-sama variabel kan. Nah, di sini ada variabel dan konstanta. Seperti itu. Ini ada pangkat 4. Berarti kita ambil yang pangkat 4. Oh, yang ini. Yang ini ya, kita ambil ya. Berarti 1. Di sini aja deh 1. Tambah 4. Tambah 6. Tambah 4. Tambah 1. Nah, sukunya kita tulis semua. Itu K dan 2. K dan 2. K dan 2. K dan 2. Ini juga K dan 2. Nah, pangkatnya kita tulis ya seperti tadi. Itu 4. Yang ini menjadi 3. Ini jadi 2. Ini 1. Ini 0. Lalu yang ini, yang kedua berarti dari belakang. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini tinggal kalian kalikan seperti biasa. Ini jadi 1, ini K pangkat 4, yang ini 1. Ini 4, ini K pangkat 3, ini 2. Ini 6, ini K pangkat 2, ini 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Ini 4 dikali K dikali 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, ini 1 dikali K pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 4, hasilnya 16. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalian tambahkan. Jadi, K pangkat 4 ditambah 4 dikali 2, 8. K pangkat 3 ditambah 6 dikali 4, 24. K pangkat 2 ditambah 4 dikali 8, 32. K ditambah 1 dikali 1 dikali 16, 16. Sampai sini selesai. Lalu yang ini pangkat 3. Berarti ambil lagi pola yang pangkatnya 3. Berarti yang ini ya. Berarti ini menjadi 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Seperti itu. Nah, ini kalian tulis. Yaitu 3M. Ini berarti negatif 4N. Nah, ini kurang ini menjadi bagian dari negatif 4. Jadi, menjadi bagian 4N maksudnya. Jadi ini hasilnya negatif 4N gitu. Lalu yang ini 3M. Sama ya, kita tulis semuanya negatif 4N. Yang ini juga 3N dikali negatif 4N. Yang ini
3N dikali dengan negatif 4N. Tinggal kalian tuliskan pangkatnya. Nah, ini ya, 3, ini 2, ini 1, ini 0, yang ini 3, ini 2, ini 1, ini 0. Nah, lalu 1 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya 27. M pangkat 3, ya kan? Ini 1. Ditambah 3 dikali 3 pangkat 2. Itu 9. M pangkat 2. Ini negatif 4 pangkat 1. Negatif 4. N. Seperti itu. Ditambah 3 dikali 3 pangkat 1. 3. M pangkat 1. M. Jadi negatif 4 dipangkatkan 2. Yaitu 16. Ini N pangkat 2. Seperti itu ya. Negatif dipangkatkan dengan genap. Ingat, negatif dipangkatkan dengan genap. Pasti hasilnya positif. Nah ini ditambah 1. 3 pangkat 0 itu 0. 3 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti ini 1 ya. Lalu yang ini negatif dikalikan dengan pangkatnya ganjil. Berarti hasilnya pasti negatif. Ini hasilnya 4 pangkat 3. Hasilnya 64. N pangkat 3. Nah, ini tinggal kalian rapikan. Ini menjadi 27 M pangkat 3 ditambah 3 dikali 9 dikali negatif 4. Hasilnya negatif 108. M pangkat 2 N ditambah 3 dikali 3 dikali 16. Hasilnya 144 M dikali N kuadrat. Ditambah negatif 64 dikali N pangkat 3. Nah, ini bisa kalian sederhanakan lagi ya. Kalian rapikan bisa. Jadi 27 M pangkat 3 dikurang 108 M kuadrat N ditambah 144 M N kuadrat dikurang 64 N pangkat 3. Nah, sampai sini selesai. Oke, video kita selesai sampai sini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!